Assalamualaikum. Permisi, apakah benar ini ruangan pasien atas nama TG? Oh iya, benar Mbak. Silakan masuk. Sebelumnya saya minta maaf sudah mengganggu waktu Bapak dan adik. Perkenalkan, saya Tika, ahli gizi di poli ini. Saya datang ke sini bermaksud untuk melihat kondisi kesehatan Dik TG dan melakukan penyuluhan gizi kepada keluarga adik yang ada di sini. Nggak ganggu kok Mbak, silakan. Permisi ya Dek, saya cek gelang identitasnya dulu. Ini yang menjaga Dek TG Bapak sendiri atau ada yang lain ya? Saya sendiri Mbak, biasanya gantian juga sama bibinya. Enggak sama ibunya juga Pak? Enggak Mbak, ibunya sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya turut berduka cita ya Pak. Iya Mbak, terima kasih. Maaf kalau saya lancang. Kalau boleh tahu ibunya meninggal karena apa ya Pak? Ibunya meninggal karena sakit Mbak. Sakitnya hampir sama kayak si adik, tapi lebih parah. Waktu itu saya nggak bisa bawa ke rumah sakit. Oh alah, gitu ya Pak. Ini Dek TG ada berapa bersaudara ya? TG ini anak tunggal Mbak. Kalau boleh tahu pekerjaan Bapak sekarang ini apa ya? Setiap hari saya ke sawah. Biasanya kalau ke sawah itu dari jam berapa sampai jam berapa ya Pak? Dari pagi sampai sore Mbak. Terus kalau Bapak ke sawah, si adik ini sama siapa? Adik saya titipkan ke bibinya. Kalau dititipkan ke bibi, kira-kira Bapak tahu kebiasaan makan si adik nggak ya Pak? Bibinya selalu ngasih tahu saya Mbak. Walah, kalau begitu, saya boleh tahu nggak Pak? Dalam sehari, biasanya Dek TG ini makan nasi berapa kali? Kalau pagi, TG udah sarapan sama saya. Kalau sama bibinya, TG cuma makan sekali Mbak. Dia seringnya makan jajanan. Dek TG sering jajan apa Pak? Di dekat rumah ada warung, jadi TG sering ke sana untuk jajan sosis, ciki, dan minuman instan. Kalau konsumsi nasi, biasanya Dek TG ini habis berapa banyak? Apakah ada satu piring? Kalau nasi nggak ada satu piring Mbak, paling juga setengah piring, itu juga belum tentu habis. Makannya pakai apa aja Pak? Apakah ada sayur dan lauknya? Dia nggak suka sayur Mbak, biasanya makan nasi sama telur goreng dikasih kecap. Oh alah, begitu ya Pak. Jadi begini Pak, berat badan Dek TG sekarang itu cuma 16 kg dan itu termasuk kurang dari berat badan ideal di usianya. Untuk meningkatkan berat badan Dek TG, saya mau menjelaskan pengaturan makannya dulu ya, sekalian untuk membantu mempercepat proses penyembuhan penyakitnya. Nah, ini Pak, ada leaflet. Tolong dilihat dulu ya Pak. Untuk pengaturan makan Dek TG, sekarang diberi diet TKTP ya Pak. Diet ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kalori dan protein. Diet TKTP itu apa ya Mbak? Jadi diet TKTP itu ciri-cirinya dalam sekali makan si adik mendapatkan 2 protein hewani sekaligus. Misalnya pagi hari si adik dikasih protein hewani berupa ayam sama telur. Nah, siangnya dikasih telur sama ikan. Mulai sekarang harus dikasih seperti ini. Untuk sekarang ini, Dek TG cukup makan makanan dari rumah sakit aja ya Pak. Tolong jangan dikasih makanan dari luar dulu. Soalnya makanan dari rumah sakit ini sudah sesuai dengan kebutuhan Dek TG Pak. Kalau udah pulang, makannya juga harus seperti ini Mbak. Nah, kalau Dek TG sudah diperbolehkan pulang dan berat badannya masih kurang, maka
harus meneruskan diet yang ini ya Pak. Kalau berat badannya sudah naik menjadi sekitar 20 kg gitu ya. Nah, maka boleh diganti dengan gizi seimbang. Gizi seimbang itu apa lagi, Mbak? Jadi begini Pak, gizi seimbang itu susunan bahan makanan yang beraneka ragam untuk dikonsumsi dalam satu kali makan. Dalam satu kali makan yaitu satu piring berisi karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan juga sayuran. Nah, bahan-bahannya sudah ada di leaflet ya Pak. Mari saya jelaskan Pak. Di sini ada bahan makanan dan penukarnya. Misalnya saat di rumah Dik TG itu nggak mau makan nasi, nah itu bisa diganti dengan singkong atau 3 lembar roti tawar. Nilai gizi 1 centong nasi, 1 potong singkong, dan 3 lembar roti tawar itu sama Pak. Begitu juga kalau Dik TG bosen makan telur, itu bisa diganti dengan 1 potong ayam, karena nilai gizinya itu sama. Ini TG nggak suka sayur, Mbak. Terus bagaimana? Sayuran itu mengandung serat yang tinggi, Pak. Kalau Dik TG benar-benar nggak mau makan sayur, bisa diganti dengan makan buah yang banyak kok. Kalau di rumah adanya pisang, ya udah, kasih itu aja nggak apa-apa. Kalau adanya jeruk, kasih jeruk juga nggak apa-apa, Pak. Buahnya itu nggak perlu mahal-mahal ya, Pak. Buahnya seadanya aja yang bisa dijangkau Bapak. Iya, Mbak. Bapak dan keluarga di rumah, tolong diusahakan untuk membujuk Dik TG ya, supaya dia mau makan dengan gizi seimbang. Asupan cairan Dik TG juga harus diperhatikan ya Pak ya. Iya, Mbak. Nanti saya sampaikan ke bibinya juga. Dik TG, tadi pagi makannya gimana? Enak nggak? Nggak enak, Bu. Loh, rasanya nggak enak. Yang nggak enak yang mana, Dek? Makanannya nggak enak semua, nggak suka bubur. Oh alah, adik nggak suka bubur. Iya, Terus tadi pagi makanannya dimakan nggak? dimakan, tapi cuma dikit. Yang lainnya juga dihabiskan? Nggak suka sayur. Oh alah, iya ya. Adik kan nggak suka sayur. Iya, Bu. Adik mau cepat sembuh nggak? Mau, Bu, mau. Kalau mau cepat sembuh, selama masih di rumah sakit, Dik TG makan makanan dari rumah sakit aja ya. Jangan makan makanan yang dari luar. Tapi nggak suka, Bu. Pengen jajan aja. Kok gitu, Dik? Katanya mau cepat sembuh. Iya, mau, Bu. Nanti kalau udah pulang, Dik TG juga harus ngurangi jajannya ya. Makan makanan dari rumah aja. Adik makannya yang teratur, sehari harus makan 3 kali. Makannya nggak cuma nasi sama telur goreng kecap ya. Harus ada sayurnya juga. Nggak mau sayur, Bu. Dicoba dulu ya Dik ya, biar cepat sembuh. Katanya tadi adik mau sembuh. Mau sembuh kan? Iya, mau sembuh. Nah, kalau gitu dicoba makan sayur ya. Jangan jajan sosis, ciki, dan minuman instan. Nanti batuknya nggak sembuh-sembuh loh. Iya, Bu. Bapak sudah paham penjelasan saya yang tadi? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi, Pak? Sudah, Mbak. Saya rasa penjelasannya sudah cukup. Baik kalau begitu. Ini Pak, saya minta tolong Bapak tanda tangan di sini ya. Ini sebagai bukti bahwa saya sudah melakukan kunjungan di sini. Baik, Mbak. Di sini ya? Ya Pak, di sebelah sini ya. Sudah. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, sampai di sini dulu ya Pak. Semoga Dik TG cepat sembuh. Saya permisi dulu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Iya, sama-sama, Mbak. Waalaikumsalam.